Saya akan membacakan bagi saudara dari Roma pasal 1 ayat yang ke-17, 1 sampai ayat yang ke-17. Ya, bisa lihat di slide. Firman Tuhan berkata, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang kelima, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Ayat 15 berkata, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. 16 dan 17 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Rasul Paulus menulis surat ini, dia sedang berhadapan dengan kondisi kota Roma yang begitu merosot secara moral. Itulah sebabnya dia berkata, aku harus memberitakan Injil kepada mereka. Karena itu hanya itu satu-satunya yang membuat mereka terlepas dari melawan Allah, dari kehidupan moral yang begitu bejat pada waktu itu. Nah, sebagai orang yang percaya di hari-hari ini, Injil yang diberitakan oleh Paulus ribuan tahun yang lalu telah kita terima sebagai orang percaya pada hari-hari ini. Dan pada hari ini setiap orang percaya, seperti di ayat 16 berkata, harus mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil yang dipercayakan kepada saya dan saudara. Mengapa demikian? Mengapa kita harus punya keyakinan yang kokoh akan Injil yang telah dipercayakan, yang telah kita terima dari orang-orang yang telah memberitakan, dari firman Tuhan yang telah kita baca. Mengapa demikian? Ada dua kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan. Mengapa kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh
akan Injil yang kita miliki, akan Injil yang telah kita terima, yang menyelamatkan saya dan saudara. Yang pertama adalah kebenaran yang pertama, bahwa Allah secara khusus memilih saya dan saudara untuk memberitakan Injilnya. Di ayat yang di Roma pasal 1 ayat yang pertama, di situ Rasul Paulus berkata, dari Paulus hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi Paulus mendeklarasikan dirinya bahwa secara khusus Allah memilih dia, Allah memanggil dia dan menguduskannya untuk memberitakan Injilnya. Itulah pilihan Allah yang jatuh ke tangan Paulus ke hidup Paulus pada waktu itu. Jadi Allah secara khusus memanggil dan menguduskan Paulus untuk memberitakan kabar baik. Hari-hari ini atau di bulan-bulan ini kita ada di kampung saya itu ada suatu rencana untuk pemilihan bupati ya. Jadi bulan Desember nanti ada suatu pemilihan atau pemilu. Jadi orang sekali lagi mempromosikan kandidat-kandidat yang akan dipilih. Nah itulah yang terjadi. Atau juga seorang duta besar yang mewakili suatu bangsa di bangsa yang lain. Dia adalah orang yang terpilih yang akan menjadi wakil daripada bangsa itu untuk menyuarakan apa yang yang dipromosikan mengenai bangsa yang mengutus dia ke bangsa lain. Nah, itulah yang terjadi. Itulah kenyataan di dunia ini yang terjadi, di mana orang-orang pilihan adalah orang yang istimewa. Yang namanya pilihan itu orang yang istimewa. Kalau dalam seleksi apapun, orang yang ketat pemilihannya, orang yang kualitinya bagus gitu ya. Nah, itulah yang terjadi ketika Tuhan memilih saya dan saudara untuk percaya kepada Dia juga. Hidup kita ini dikuduskan. Hidup kita ini Tuhan memilih kita bukan melalui kampanye, bukan melalui voting, bukan melalui meminta malaikat-malaikatnya untuk memilih saudara, mewakili Dia untuk memilih saudara dan saya. Tetapi Tuhan datang memilih kita sendiri. Kita melihat bisa firman Tuhan di Efesus pasal 1 ayat 4, bahwa kan sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah memilih saya dan saudara. Di dalam Yeremia pasal 1 ayat yang kelima berkata bahwa dalam kandungan ibumu, aku telah memilih engkau. Aku telah menguduskan engkau. Aku mengenal engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 merupakan ayat yang terkenal yang sudah semakin hari kita menghafalnya. Dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Untuk kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah pilihan Allah yang jatuh ke dalam kehidupan saudara. Tuhan memilih kita. Dia tidak memberikan pilihannya itu dan memilih saudara dengan meminta wakil untuk memilih kita, tapi Dia secara langsung memilih kita. Nah, jadi keberadaan hidup saya dan saudara di dunia ini begitu penting. Begitu istimewa di hadapan Tuhan. Itulah yang Paulus mau sampaikan, bahwa Allah secara khusus memilih kita untuk membawa kabar baik, yaitu Injil. Saya membaca berita kemarin bahwa ada 3 profesor yang dipilih secara khusus untuk menyeleksi dan menemukan vaksin corona itu. Dan mereka adalah orang-orang yang terpintar secara ilmu pengetahuan. Tetapi Tuhan memilih saudara bukan karena kepintaran kita, tetapi ada Roh Kudus yang ditaruh dalam kita sehingga kita punya kuasa yang melebihi daripada 3 profesor ini yang menemukan vaksin daripada corona itu. Saudara-saudara, betapa berharganya hidup kita. Saya secara pribadi tahun 2005 menyerahkan hidup saya untuk melayani Dia, untuk menjadi pemberita Injil, dan sampai sekarang melayani Tuhan. Itulah pilihan di mana Tuhan juga, apapun profesi kita, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, Tuhan memilih saya dan saudara secara khusus untuk menjadi saksinya di dunia ini. Nah, kita harus memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil yang dipercayakan kepada saya dan saudara. Karena yang kedua adalah
bahwa Injil adalah rencana kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara, di dalam pasal 6 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, dalam situasi COVID ini, berbagai penelitian sudah dilakukan untuk menemukan vaksin seperti yang saya katakan tadi. Nah, untuk bisa mematikan kekuatan dari corona ini harus dibutuhkan vaksin yang lebih kuat untuk membasmi dia. Nah, itulah yang dilakukan oleh Paulus. Pada waktu Paulus ada di kota Roma, kehidupan moral yang begitu bobrok, yang begitu melawan Tuhan, menyembah berhala, melakukan hal-hal yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Paulus menyaksikan semuanya itu. Nah, untuk menghancurkan kekuatan musuh itu, untuk memperbaiki kehidupan moral daripada orang Roma, dia harus memberitakan Injil. Di ayat 15 kata-kata, aku ingin memberitakan Injil, kan hanya Injil yang dapat menyembuhkan orang, yang dapat memulihkan orang, yang dapat menghancurkan kekuatan musuh yang membuat kehidupan moral dari orang-orang Roma ini begitu rusak. Hanya Injil Kristus. Jadi pada waktu Paulus memberitakan, menyaksikan itu kehidupan orang dengan seperti kehidupan pada waktu Lot, kepada zaman Lot, kehidupan pada zaman Nuh. Kalau kita baca Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, dan upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus itulah yang menyelamatkan. Jadi kondisi kota inilah yang membuat Allah mau memusnahkan. Seperti dia memusnahkan kota Lot, kota Sodom pada waktu itu. Dia mau ingin melenyapkan. Dan jalan keluar satu-satunya adalah Paulus harus memberitakan Injil. Untuk kota orang-orang itu memiliki penyelamat, memiliki juru selamat, memiliki terlepas dari bayang-bayang maut daripada kondisi atau dosa yang mereka lakukan pada waktu itu. Nah, kondisi moral pada saat zaman Paulus, jika diibaratkan sama seperti keadaan dunia sekarang ini, yang terpapar COVID-19. Kematian di mana-mana, dan untuk mematikan virus atau COVID ini, kita, seperti yang saya katakan tadi, kita perlu membutuhkan vaksin yang lebih kuat untuk menghancurkannya, supaya manusia bisa diselamatkan. Nah, sama-sama seperti halnya juga, bahwa tidak ada kekuatan lain untuk menghentikan murka Allah atas manusia. Kita tidak bisa membayar dengan perbuatan baik. Kita tidak bisa memberikan amal, menyogok Tuhan dengan usaha kita. Hanya Injil Kristus Yesus yang diberitakan, yang dapat menyelamatkan orang dari bayang-bayang maut neraka itu, yang menghantui setiap orang yang berdosa, yang belum memiliki penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Ada suatu ilustrasi ada suatu cerita ya, seorang anak muda meninggal dunia dan dibawa oleh malaikat maut. Sebelum dia dibuang ke neraka, dia interupsi kepada malaikat itu dan berkata, apakah Allah tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan saya dari api neraka ini? Lalu malaikat itu menjawab dia, ya, Allah itu adalah Allah yang begitu kuat, Allah yang begitu maha besar dan tidak ada yang dapat menandingi dia. Tetapi kekuatannya ada pada Injilnya. Pada waktu engkau ada di dunia, ketika Injil itu diberitakan, engkau mengabaikannya saja. Engkau tidak peduli karena engkau merasa engkau bisa datang ke dalam kerajaan surga dengan usaha dan dengan perbuatan baik. Jadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang dari api neraka adalah ada pada berita Injil. Berita mengenai kematian Yesus Kristus. Dia datang dari surga sebagai manusia di bumi ini. Dan dia disalibkan, mati, dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Itulah berita Injil yang sesungguhnya. Yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Yang sangat penting telah kuberitakan kepadamu. Yaitu bahwa Kristus mati, Kristus telah bangkit, dan dia naik ke surga. Dia sudah mencuci semua dosa kita, menghapus semua dosa kita. Itulah berita
Injil Kristus. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipercayakan berita ini. Kita memiliki seperti obat dari virus dosa ini, yaitu Injil Kristus itu. Kita setelah diselamatkan oleh Injil itu, kita sudah memilikinya. Dan Injil Kristus memblokade atau memblokir jalan ke neraka. Jadi hanya itu yang bisa memblokir jalan ke neraka, karena Injil ini melebihi dari penemuan vaksin daripada COVID-19. Karena Injil menyelamatkan manusia dari dosa, dari cengkeraman maut, dari cengkeraman kegelapan. Dan virus dosa ini sudah mematikan orang secara tubuh dan secara jiwa. 6.000 tahun lamanya. Dari dahulu ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Kematian begitu terus-menerus bergulir. Yaitu orang-orang yang tidak menemukan juru selamat. Menemukan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itulah yang dipakai oleh kuasa kegelapan. Dan hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan keadaan-keadaan yang begitu menakutkan. Bayang maut setiap hari kita hadapi dengan adanya virus. Karena itu, sebagai orang yang percaya, yang telah dipilih secara khusus, dan obat daripada ketakutan akan kehidupan yang kematian yang menghadapi manusia adalah ada di dalam diri saya dan saudara, itu Injil atau kebenaran itu. Minggu kemarin saya didatangi oleh mahasiswa pagi-pagi. Lalu dia bercerita bahwa kok saya ikut Tuhan ya, kok seperti begini-begini aja. Terus dia mempertanyakan, akhirnya dia bercerita begini, bahwa dia berusaha mendekati Tuhan dengan usahanya dia, sementara di sisi lain, jadi kakinya yang satu dengan usahanya dia, kakinya yang satu itu dia berusaha untuk dekat kepada Tuhan. Jadi saya bilang sama dia, kamu kalau kakimu yang satu di sebelah dan kakimu yang satu di sebelah, nggak bisa. Kamu harus mencemplungkan dirimu seutuhnya percaya kepada Kristus. Karena pada waktu, karena dia merasa bahwa dia masih pengen melakukan, ada aturan-aturan tertentu untuk mendekati Tuhan. Ada ritual-ritual tertentu untuk mendekati Tuhan. Saya bilang sama dia, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Tabir bait Allah sudah terbelah dua. Dan kita siapa saja bisa masuk. Nggak ada aturan-aturan. Nggak ada harus melalui pengantara ini, pengantara itu baru bisa masuk. Tidak, kita bisa masuk secara langsung kepada Tuhan. Kamu mau menangis di situ, mau ngapain itu. Karena kita punya akses secara pribadi kepada dia. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Jadi nggak ada aturan-aturan. Akhirnya dia bilang begini, saya pengen bunuh diri saja. Terus dia aku bilang, saya cuma memberitakan ya Injil Kristus itu. Terus saya terus ngomongin firman Tuhan. Nggak ada pikiran-pikiran saya yang harus punya konseling. Nggak, harus terus diberitakan firman Tuhan. Injil Kristus itu yang dapat menyelamatkan. Karena kita nggak bisa menyelamatkan orang. Hanya Roh Kudus yang dapat menggerakkan dia untuk bisa percaya kepada Kristus. Nah, di dalam ayat yang ke-17 itu dikatakan tadi, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nyata kebenaran Allah, artinya clear kebenaran Allah. Tidak ada abu-abunya. Kita percaya Kristus ini nggak samar-samar. Bukan iman yang melompat dalam gelap. Iman yang melompat dalam gelap itu saya percaya kepada apa yang saya tidak tahu, dan kepada siapa saya percaya saya tidak tahu. Itu iman yang melompat dalam gelap. Tapi iman kita adalah iman yang clear, yang jelas, yang tidak abu-abu. Karena kematian Kristus di atas kayu salib banyak buktinya. Tidak abu-abu, bukanlah suatu mitos, bukanlah suatu fakta, bukanlah suatu hayalan-hayalan daripada orang-orang Yahudi menceritakan, tidak. Tapi itu fakta sejarah bahwa dia datang ke dalam dunia. Jadi siapakah Kristus itu? Di situ dikatakan tadi, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Siapakah kebenaran itu? Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata bahwa Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Dialah kebenaran itu. Dia adalah jalan itu. Dia adalah hidup itu. Yesus Kristus namanya. Jadi
Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara dimanapun saudara berada, pengharapanmu di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sekalipun mungkin kita berada dalam situasi ini, ada jalan keluarnya. Ada pengharapan yang kekal di dalam Dia. Jadi kita harus memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil yang dipercayakan kepada kita, karena yang pertama tadi adalah bahwa Allah secara khusus telah memilih saya dan saudara untuk menjadi pemberita daripada Injilnya. Yang kedua adalah bahwa Injil adalah rencana kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Saya akan menutup dengan satu cerita. Ini adalah suatu cerita fakta di kota Roma pada waktu itu. Di abad-abad ketika Injil pertama kali diberitakan di kota Roma, ada sekitar 10 orang pemuda yang memberitakan Injil di kota itu. Ketika mereka memberitakan Injil, mereka ditangkap oleh serdadu-serdadu Romawi. Lalu dilucuti baju-baju mereka, tinggal pakaian dalam. Lalu disuruh berdiri di es, di atas balok-balok, di atas es gitu ya. Selama 2 jam. Ketika udah hampir 2 jam, satu orang mengangkat tangan, aku tidak mau lagi ada di sini, aku mau menyangkal Yesus. Lalu dia bilang, berikan aku bajunya. Lalu serdadu itu, ayo kamu keluar saudari sana, dan keluarlah orang Kristen itu, dan dikasihlah baju kepada dia dan suruh pulang ke rumah. Tetapi ada satu tentara daripada Romawi itu, prajurit Romawi itu, yang mendapatkan penglihatan. Pada waktu dia melihat ke langit, dia melihat 10 orang malaikat yang turun membawa mahkota. Dia lihat ke atas, dia lihat ke bawah, lihat ke atas, malaikatnya semakin dekat, makin dekat, makin dekat. Pada waktu mahkota itu mau ditaruh di kepala 10 orang tadi, satu orangnya bilang, aku mau menyangkal Yesus. Lalu dia nggak dapatkan itu, nggak dapatkan mahkota lagi. Lalu serdadu atau prajurit ini membuka baju tentaranya dan berkata, aku mau ada di sana. Aku mau masuk di situ. Lalu dia masuk di sana menggantikan orang Kristen itu. Lalu tentara yang lain berkata, kamu bodoh ya, kamu gila ya, kenapa kamu bisa mengikuti mereka? Mereka itu menyembah Allah yang seharusnya Kaisar adalah Tuhan, tapi menyembah yang namanya Kristus. Tidak, aku mau di sana. Kenapa orang Kristen, mereka punya keluarga, mereka punya anak-anak, tetapi kenapa mereka begitu kokoh mempercayai yang namanya Yesus itu, sampai mereka tidak mau menyangkal dia, walaupun kita siksa mereka habis-habis. Kita kasih mereka ke singa, kita buat mereka seperti obor di malam hari. Mereka tetap aja kokoh mempercayai Yesus. Lalu dia menceritakan penglihatan itu. Aku mau mendapat mahkota itu. Di detik-detik akhir kehidupan, ketika seseorang terus setia kepada Tuhan, dia berkata bahwa dia sebenarnya sudah mendapatkan mahkota itu. Tapi kenapa sayang sekali di penghujung kehidupannya dia menyangkal Yesus dan akhirnya hilanglah mahkota itu. Dan aku mau mendapatkan mahkota itu. Itulah yang mengubah kehidupannya. Di mana kekuatan Injil Kristus itu yang dipegang oleh 9 orang Kristen ini yang menjadi pemberita Injil, membuat satu orang serdadu itu mau mempercayai Injil daripada Kristus. Saudara-saudara, pada hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini, di tengah situasi ini, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Karena Kristus telah mati bagi kita, dan tidak ada suatu musuh apapun yang tidak takluk di bawah kaki dia. Mungkin kita mau banyak mengalami ujian, cobaan dalam situasi-situasi ekonomi yang sulit, dan lain sebagainya pada hari ini. Tetapi tetap setialah, karena Injil Kristus itu telah datang kepada kita. Kekuatan Allah itu adalah di dalam Injilnya. Dikatakan tadi dalam pasal ayat 16 itu. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saya dan saudara di situasi ini. Dan biarlah kita menjadi saksi Kristus di tengah situasi-situasi yang sulit. Di dalam keadaan pandemi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, mempercayai Allah yang hidup. Di tengah situasi COVID ini, Injil-Mu memberikan penghiburan. Bahwa Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Memilih kami menjadi pemberita-pemberita Injil di tengah situasi yang sulit ini.
Kami percaya bahwa tidak ada kekuatan lain yang dapat menghentikan kekuatan kuasa dosa itu selain daripada Injil Kristus. Yaitu Kristus yang mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah yang kami percayai. Biarlah seluruh jemaat dimanapun mereka berada, baik yang di Pulau Bali maupun di luar pulau, bahkan di luar negeri, Tuhan menyertai mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini buat firman-Mu, menguatkan kami, membuat melihat identitas kami bahwa kami adalah orang pilihan Allah yang membawa kabar baik bagi dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.